Logistik 1A. Perkenalkan, nama saya Titik Kamila dari kelas Logistik 1A. Perkenalkan, nama saya Sultan Erlangga. Nama saya Asyifa Fatulia dari kelas Logistik Migas 1A. Perkenalkan, nama saya Ersani Rizky Fatikaloba dari Logistik 1A. Di sini alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum gerak parabola yaitu yang pertama handphone untuk merekam, dan selanjutnya objek untuk dianalisis yaitu bola kasti, cangkir, dan deodoran. Untuk objek selanjutnya yaitu objek untuk menentukan skala, yaitu kertas yang sudah diketahui panjangnya. Dan untuk objek terakhir yaitu laptop yang sudah terinstal aplikasi tracker dan Microsoft Excel. Sekarang kita akan melakukan analisis tracker gerak parabola dengan objek bola kasti. Langkah pertama yaitu kita import terlebih dahulu video yang akan dianalisis. Caranya klik menu file, import video, lalu cari videonya, tunggu sampai terloading. Jika sudah, karena videonya masih miring, maka harus kita luruskan dengan cara klik video, filter, new, rotate. Nah, jika sudah juga, langkah selanjutnya yaitu kita tentukan titik awal dan titik akhir video. Titik awal yaitu ketika bola bersiap melintasi lintasan. Titik akhir yaitu ketika bola telah melintasi lintasan. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita kalibrasikan dengan calibration tape. Zoom in, lalu klik shift pada ujung penggaris. Klik shift lagi pada ujung yang satunya. Lalu kita samakan dengan panjang yang telah ditentukan yaitu 30 cm. Kemudian ini kita letakkan di sini. Lalu yang terakhir kita tracking dengan cara klik menu track lalu point mask. Zoom in pada objek. Klik Ctrl, Shift, dan tekan pada objek secara bersamaan. Kemudian kita tracking. Nah, jika sudah didapatkan grafiknya, ini kita ganti data X menjadi data Y, maka didapat polanya, dan data-data ini akan kita pindahkan ke Microsoft Excel untuk dicari tabulasi data dan dicari nilai gravitasinya. Ini merupakan data yang kita dapatkan dari hasil tracking dengan objek bola kasti. Selanjutnya kita akan analisis untuk mencari nilai besaran gravitasi, besar sudutnya atau theta, dan besar kecepatan awalnya atau V0-nya. Caranya yaitu pertama kita buat dulu grafiknya untuk diketahui pola pergerakannya. Caranya di insert, scatter, lalu pilih model, kemudian select data, add, lalu namakan menjadi sumbu X. Kita buat sumbu X dulu, masukkan data T, blok semua, lalu masukkan data X. Oke. Ini merupakan pola pergerakan dari data T dan data X. Kemudian kita klik kanan pada grafiknya.
kita tambahkan display equation loncat dan display R squared-nya. Kemudian yang kedua, kita bikin grafik untuk sumbu Y. Caranya sama, di insert, scatter, lalu select data, add, namanya kita namakan sumbu Y. Masukkan data T, juga masukkan data Y-nya, maka didapat grafiknya seperti ini. Kemudian kita klik kanan, add trend line, ganti menjadi polynomial order 2, centang bagian display equation dan display R squared-nya. Dari sini kita dapat mengetahui nilai V0 X, di mana V0 X ini sama dengan V0 cos theta. Nilai V0 cos theta ini sama dengan koefisien dari sumbu X, yaitu 0,9337. Kemudian kita dapat mengetahui juga nilai V0 Y, di mana V0 Y ini sama dengan V0 sin theta, sama yaitu koefisien dari variabel X, yaitu 2,8943. 2,8943. Selanjutnya kita dapat mengetahui nilai percepatan gravitasi, yaitu 2 dikalikan dengan koefisien dari variabel X kuadrat, yaitu 4,8569. Nah, ini besaran gravitasinya yaitu sebesar 9,7138 meter per second kuadrat. Kemudian kita dapat mencari besar sudutnya atau theta dengan cara pertama kita cari dulu nilai tan theta-nya. Tan theta dicari dengan V0 sin theta ini dibagi dengan V0 cos theta. Nah, ini nilai tan theta-nya. Lalu bisa dicari theta dengan rumus di Microsoft Excel, yaitu atan dari tan theta ini. Ini merupakan nilai theta-nya, yaitu 1,258737044 radian. Kemudian yang terakhir, kita dapat mengetahui nilai V0-nya atau kecepatan awalnya dengan cara nilai V0 X ini nilai V0 X dibagi dengan cos theta. Kita pakai theta yang sudah diketahui. Ini merupakan kecepatan awalnya, yaitu 3,041178748, atau mungkin bisa kita perkecil menjadi 3,041 meter per second. Sekarang kita akan melakukan analisis tracker gerak parabola dengan objek cangkir plastik. Langkah pertamanya yaitu kita masukkan terlebih dahulu video yang akan dianalisis. Caranya klik file, import video, lalu cari video yang akan dianalisis. Loading. Nah, seperti ini videonya karena masih miring, maka harus kita luruskan dengan cara klik video, filter, new, lalu di rotate. Langkah
Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan titik awal dan titik akhir videonya. Titik awal yaitu ketika objeknya mulai dilemparkan. Titik akhirnya yaitu ketika bola telah melewati lintasan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kalibrasi dengan calibration tape. Zoom in, lalu klik shift. Letakkan di ujung yang satu objek penentuan skala. Kemudian klik shift lagi. Letakkan di ujung yang satu objek penentuan skalanya. Nah, seperti ini. Lalu karena panjang dari objek ini belum sesuai, maka harus kita sesuaikan, yaitu dalam hal ini 50 cm. Langkah selanjutnya yaitu letakkan seperti ini. Dan yang terakhir yaitu kita tracking dengan cara klik menu track, point mask, lalu klik Ctrl Shift dan letakkan di tengah objek. Letakkan pada objek seperti ini. Kemudian kita klik search dan tunggu sampai benda berhenti. Nah, seperti ini. Jika sudah didapatkan datanya, sumbu X ini kita ganti dengan sumbu Y, maka diketahui pola pergerakannya. Kemudian kita copy seluruh data yang dihasilkan dan dibawa menuju Microsoft Excel untuk dicari nilai besaran gravitasinya. Nah, ini merupakan data hasil tracking dengan objek yaitu cangkir plastik. Sekarang akan kita analisis untuk mencari nilai percepatan gravitasi, besar sudut atau theta, dan besar kecepatan awalnya. Caranya yaitu kita bikin dulu grafiknya dengan cara klik menu insert, di scatter, pilih modelnya. Saya pakai model yang ini. Ini dihapus dulu. Kita select data, add, kasih nama sumbu X, blok datanya, kemudian blok data X nya juga, dapat pola pergerakannya seperti ini. Kemudian kita klik kanan, add trend line, centang bagian display equation on chart dan display R squared-nya. Lalu yang kedua, kita bikin grafik untuk sumbu X. Caranya sama, klik menu insert, in scatter, pilih model, lalu select data, add, kita kasih nama sumbu Y, blok data T, lalu blok data Y. Karena tadi kita sudah blok data X, sekarang kita blok data Y. Masukkan, klik OK. Selanjutnya kita klik kanan pada polanya ini, add trend line. Yang tadi sumbu X kita pakai linear, yang ini sumbu X kita pakai polinomial orde 2. Lalu kita checklist bagian display equation on chart sama display R squared-nya juga. Dari sini kita dapat mengetahui V0 X, di mana V0 X ini sama dengan V0 cos
theta. Venol cos theta ini didapatkan menjadi 0,4145, yaitu merupakan koefisien dari variabel X di sini. Selanjutnya kita cari venol Y, di mana venol Y ini sama dengan venol sin theta. Venol sin theta ini sama, yaitu merupakan koefisien dari variabel X, yaitu 3,2426. Selanjutnya, kita dapat mengetahui besaran gravitasi atau kecepatan gravitasi dengan cara 2 dikalikan dengan koefisien dari variabel X kuadrat pada sumbu Y, yaitu 5,1278. Nah, ini merupakan besar gravitasinya, yaitu 10,2556 meter per second kuadrat. Kemudian kita dapat mencari nilai besar sudutnya atau tetanya dengan cara pertama kita cari tan tetanya dulu. Cari tan teta yaitu dengan cara kita bagi nilai dari venol Y atau venol sin theta ini dengan venol X atau venol cos theta. Nah, maka tan tetanya menjadi 7,82291918. Dan kita bisa mencari nilai theta dengan cara atan dari nilai tan tetanya ini. Nah, tetanya menjadi 1,443656321 meter radian. Yang terakhir kita dapat mencari nilai kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya dengan cara bagikan nilai venol X ini dengan cos theta. Kita pakai theta yang sudah diketahui. Nah, maka nilai kecepatan awalnya yaitu 3,2689318, atau mungkin kita bisa perkecil menjadi 3,26 meter per second. Oke. Sekarang kita akan melakukan analisis tracker gerak parabola dengan objek deodoran. Langkah pertama yaitu kita import terlebih dahulu videonya. Tunggu sampai terloading. Nah, jika sudah, kita tentukan titik awal dan titik akhir videonya, yaitu titik awal ketika objek bersiap melintasi lintasan yang ini. Titik akhir yaitu ketika objek telah melintasi lintasan. Sini. Langkah selanjutnya yaitu kita kalibrasikan dengan calibration tape. Zoom in. Klik shift. Lalu letakkan pada sisi yang satu. Kemudian letakkan lagi pada sisi yang satu. Nah, jika sudah, kita samakan tingginya sesuai yang telah kita tentukan, yaitu 50 cm. Kemudian
Sini kita letakkan seperti ini. Lalu yang terakhir kita tracking dengan cara klik menu track, point mask, lalu klik Ctrl dan Shift dan tekan secara bersamaan pada objek. Kemudian kita search, tunggu sampai benda melintasi sana, seperti ini. Jika sudah, data X ini kita ganti menjadi data Y. Lalu semua data ini kita pindahkan ke Microsoft Excel untuk dicari besaran gravitasinya. Setelah di tracking dengan aplikasi tracker, langkah selanjutnya yaitu kita menganalisis data untuk mencari besaran gravitasi, juga untuk diketahui kecepatan awalnya benda bergerak. Caranya, pertama kita bikin grafiknya dulu, insert, scatter, lalu dipilih ininya, hapus dulu. Nah, ini data T dan X, ini namanya diganti jadi sumbu X. Selanjutnya kita klik kanan, add trend line, lalu centang bagian display equation dan display R squared-nya. Nah, selanjutnya kita mencari sumbu Y, sama yaitu insert, scatter, di select data, add, namanya sumbu Y. Blok data T, masukkan, lalu blok data Y, masukkan juga. Oke, maka ini bentuk pergerakannya. Kemudian kita add trend line, ganti menjadi polinomial, lalu centang display equation dan display R square-nya. Seperti ini. Selanjutnya kita tulis V0x sama dengan V0x ini sama dengan V0 cos theta. Cos theta. V0 cos theta ini sama dengan yang ini, 1,4977. Lalu kita tulis lagi data V0y. V0y ini V0 dikali sin theta sama dengan yang ini, koefisien dari variabel X yaitu 2,7326. 2,7326. Oke. Selanjutnya kita dapat mencari nilai gravitasinya dengan cara Y sama dengan 2 dikali koefisien dari variabel X kuadrat yaitu 5,2534. Nah, seperti ini. Maka ini besar gravitasinya sebesar 10,5068 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita dapat mencari nilai tetanya dengan cara kita cari dulu tan theta, di mana tan theta sama dengan
fenol sin theta ini dibagi fenol cos theta. Nah, ini hasil tan tetanya. Kemudian didapatkan hasil theta, yaitu kita pakai rumus atan pada Microsoft. Ini sama dengan atan dari tan ini. Nah, ini hasil tetanya. Yang terakhir, kita dapat mencari nilai fenol atau kecepatan awal dengan cara pakai data fenol X. Fenol X ini lalu dibagi dengan cos theta. Masukkan data tetanya. Maka kecepatan awalnya itu 3,116120673 meter per second. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum gerak parabola. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum menggunakan objek bola kasti. Kita drag videonya. Nah, untuk video ini masih miring, kita luruskan dengan cara merotasi. Setelah itu, kita frame videonya terlebih dahulu. Kemudian lakukan kalibrasi. Untuk kalibrasinya itu menggunakan 0,3 meter. Setelah itu tentukan koordinatnya. Apakah sama? Kemudian lakukan track. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai, ini data yang didapat, kemudian copy ke dalam Excel. Pasti. Setelah itu paste dan buat grafik. Insert. Ini grafiknya. Kemudian kita trendline untuk grafik yang ini itu menggunakan polinom. Munculkan R-nya dan equation. Setelah itu yang satunya lagi munculkan sama equation dan R-nya dimunculkan juga. Nah, untuk yang grafik biru ini merupakan yang ada variabel X itu merupakan V0X atau V0 cos theta. Angkanya sendiri yaitu 0,9843. Nah, yang kedua yaitu yang oranye ini merupakan V0Y atau V0 sin theta. Angkanya sendiri yaitu 3,8121. Nah, kita tahu untuk G-nya itu G sama dengan 2 kali yang grafik terhadap sumbu Y sama dengan 2 dikali 4,543
0,82. Nah, ini merupakan gravitasinya. Maka tan theta sama dengan, kita tahu tan itu merupakan sin per cos. Kita masukin nilai sinnya dan nilai cos. Nah, ini merupakan tan tetanya. Untuk mencari theta sama dengan masukkan rumus A tan, masukin angkanya. Nah, ini merupakan tetanya. Selanjutnya kita mencari V0. V0 sama dengan masukin nilai tetanya dibagi dengan cos yang ini. Kita tanda kurung. Nah, untuk V0 nya sendiri yaitu 2,3816. Selanjutnya kita melakukan analisis terhadap objek cangkir. Nah, video ini masih miring, kita lakukan rotasi sama seperti sebelumnya. Setelah itu kita tentukan kalibrasi. Kalibrasinya ini 0,5 meter. Setelah itu kita frame dulu videonya. Kemudian tentukan koordinatnya. Setelah itu lakukan track, point mesh, dan Ctrl Shift klik. Setelah itu kita mendapatkan datanya, ini datanya, kita copy ke Excel. Kita copy ke Excel. Cangkir. Setelah itu kita buat grafik. Ini grafiknya. Untuk yang orangnya kita buat trend line-nya itu polinom. Untuk yang biru kita buat linear. Sudah linear dan kita munculkan display equation dan R-nya. Kita mencari G terlebih dahulu. G sama dengan 2 dikali dengan 5,4591. Nah, G-nya 10,91. Untuk mencari V0x atau V0 cos theta itu adalah 0,9576. Selanjutnya V0y atau V0 sin theta sama dengan 3,7675. Maka untuk tan tetanya adalah sin dibagi dengan cos. Selanjutnya kita mencari theta. Theta sama dengan A tan, masukin angkanya. Jadi V0 nya itu adalah V0 sama dengan tetanya dibagi dengan cos yang ini. Salah.
maka V0-nya itu 2,970097. Dan yang terakhir yaitu menggunakan deodoran. Kembali ke tracker dan gerak videonya. Videonya sudah sesuai. Kita frame dulu videonya. Setelah itu tentukan koordinatnya dan lakukan kalibrasi. Tingginya ini 0,5. Kemudian lakukan analisis track. Terjadi kesalahan, maaf. Copy datanya tersebut ke dalam Excel. Kemudian insert grafiknya. Untuk ini kita menggunakan trendline itu linear, tetap menggunakan display equation and area dimunculin. Kemudian yang kedua, yang grafik warna oranye, trendline itu polinomial. Yang kedua, equation-nya dimunculin. Nah, kita tahu kalau G sama dengan 2 dikali dengan 4,769. 4,6769. Kita dapat G-nya yaitu 9,538. Kemudian mencari V0x atau V0 cos theta ialah 1,4697. Kemudian yang kedua V0y atau V0 sin theta yaitu 3,384. Maka tan theta adalah sin dibagi dengan cos. Untuk tetanya sendiri yaitu sama dengan atan, masukin angkanya. Jadi V0 sama dengan masukin nilai tetanya dibagi dengan cos. Masukin nilai cosnya. Ya, inilah nilai V0-nya. Sedikit berbeda jauh.
seperti sebelumnya. Sekian praktikum dari saya. Apabila terjadi kekeliruan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pipit Kamila. Saya dari kelompok 4 Logistik 1A. Di sini saya akan melakukan analisis praktikum gerak parabola pada objek benda yaitu bola kasti, cangkir, dan deodoran. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi tracker. Kemudian kita pilih video yang telah kita buat sebelumnya. Di sini pertama yaitu objeknya bola kasti. Kita drag atau kita import. Kemudian kita karena posisi video masih terbalik, kita rotate dulu, di klik kanan, klik filter. Baru kita rotate. Kemudian selanjutnya itu langkah pertama, kita menentukan posisi bola lepas dari tangan atau titiknya. Kita tentukan dulu. Kemudian posisi titik akhir bola. Setelah itu kita melakukan kalibrasi. Klik ini, kemudian pilih calibration tab. Klik shift. Di sini objek skalanya menggunakan panjang 0,3 meter atau 30 cm. Kemudian kita koordinat akseskan tepat pada objek yang dianalisis. Selanjutnya, kita melakukan tracking atau klik track, pilih new, klik point mesh. Di sini saya men-track atau melakukan pencarian itu secara manual. Caranya yaitu klik shift, kita perbesar. Setiap mencari itu klik shift, kemudian klik pada objek satu kali. Setelah itu kita begini posisi sumbu X. Langkah selanjutnya itu kita copy semua data untuk kita hitung di Microsoft Excel. Kemudian kita buka Microsoft Excel.
Di sini sudah ada rumus-rumus mengenai gerak parabola tersebut. Kita copy. Kemudian kita masukkan grafik. Kita pilih scatter ini. Selanjutnya kita atur agar ada nama sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita ubah dulu. Kita ubah menjadi sumbu X. Kemudian yang ini juga kita ubah menjadi sumbu Y. Kemudian langkah selanjutnya itu kita add trend line-nya. Karena ini berbentuk linear, jadi kita pilih linear di sini, ya. Lalu kita checklist display equation dan display r squared close, dimana Y ini akan menjadi F0Y-nya. Kemudian kita add trend line ini dan pilih polinomial order 2. Kita checklist display equation dan display r squared. Kita close. Kemudian kita buat perhitungannya di sini. Yang pertama itu adalah F0x, di mana F0x itu sama dengan ini, di mana F0x itu sama dengan, kita copy paste saja ini. Kemudian F0 cos X ini sama dengan ini, si 1,0337. 1,0337. Kemudian kita ketahui F0Y-nya, dimana rumusnya itu F0 sin F0 sin theta. Kita buat dulu. Itu sama dengan, ini merupakan F0 sin theta-nya, yaitu 3,2372. Selanjutnya dapat kita ketahui percepatan gravitasi dari sumbu Y ini adalah G sama dengan 2 dikali dengan 4,9975. Maka hasilnya adalah 9,995 meter per sekron kuadrat. Kita kasih tanda dulu dengan warna kuning. Kemudian kita dapat mengetahui tan theta-nya juga, di mana rumus tan theta yaitu tan theta sama dengan F0Y F0 sin theta ini
dibagi dengan F0 cos theta dengan 3,131663. Kemudian diketahui tetanya yaitu theta itu sama dengan A tan theta. Maka dapat dihasilkan 1,261711 radian. Kemudian F0-nya adalah sama dengan F0 cos theta dibagi dengan cos theta dibagi dengan cos theta. Sama dengan kemudian kita dapat diketahui F0 untuk sin theta, yaitu rumusnya adalah sama dengan F0 sin theta ini dibagi dengan sin theta, yaitu kedua sin theta. Jadi ini kita ubah dulu, ditambahin cos. Maka F0 cos maupun sin itu sama, yaitu 3,398235. Begitu analisis mengenai gerak parabola pada benda kasti. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis praktikum gerak parabola pada objek yang kedua, yaitu ongkir. Langkah awalnya yaitu membuka aplikasi tracker, memilih video yang akan dianalisis, karena posisi video masih terbalik, maka kita edit dulu di filter, baru klik rotate. Selanjutnya kita tentukan kalibrasi pada objek skala ini, yaitu dimana objek skalanya adalah 0,5 meter atau 50 cm. Selanjutnya kita tentukan titik di mana benda itu lepas. Tentukan dulu. Kemudian kita koordinat akseskan, letakkan di sini. Selanjutnya itu kita track. Klik point map. Selanjutnya di sini saya akan men-track secara manual saja. Caranya klik shift, klik pada objek,
Setelah selesai, kita lihat dulu posisi sumbu Y-nya. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya itu kita copy dan kita paste di Microsoft Excel. Kita copy di sini, kita paste di sini. Selanjutnya kita tambahkan grafik. Kemudian kita garis merah ini kita klik kanan, pilih add trend line, kemudian pilih yang polinomial, close. Kemudian yang ini, yang garis biru kita klik, pilih add trend line, pilih linear, close. Selanjutnya diketahui nilai F0 cos theta yaitu 0,9554. Kemudian diketahui juga nilai F0Y atau F0 sin theta yaitu 3,0697. Selanjutnya kita menghitung percepatan gravitasi pada sumbu Y-nya itu adalah G sama dengan 2 dikali 5,47. Maka didapatkan hasil adalah 10,94 meter per sekon pangkat 2. Selanjutnya di sini juga dapat kita hitung tan tetanya yaitu F0Y dibagi dengan F0X atau F0 sin theta dibagi dengan F0 cos theta sama dengan 3,213. Kemudian kita cari tahu nilai tetanya yaitu sama dengan akan dikali dengan tan theta. Maka didapatkan hasil 1,269064. Kemudian untuk menghitung F0 dari F0 cos theta dan F0 sin theta yaitu rumusnya adalah F0 sama dengan F0 cos theta dibagi dengan cos theta. Kemudian kita cari tahu F0Y atau F0 sin theta-nya itu rumusnya adalah F0 sin theta dibagi dengan sin dibagi dengan sin theta. Maka hasil F0 ini sama yaitu 3,214941. Selanjutnya saya akan menganalisis video pada objek yaitu deodoran. Langkahnya sama, kita kembali ke tracker, kemudian kita pilih video. Kemudian kita pilih titik di mana benda itu lepas dari tangan.
Kemudian kita cari titik akhirnya. Selanjutnya kita melakukan kalibrasi menggunakan kalibrasi tab. Ini kita ubah menjadi 0,5 meter. Selanjutnya kita melakukan koordinat akses pada benda. Kemudian kita melakukan tracking point mesh. Di sini saya akan melakukan track secara manual, yaitu klik shift, kita lihat inilah grafik pada sumbu X, kemudian kita lihat grafik pada sumbu Y seperti ini. Kemudian selanjutnya kita copy paste pada Microsoft Excel. Kita copy paste di sini. Kemudian kita pilih grafik. Kemudian kita add tree line-nya, kita pilih polinomial. Kemudian yang ini kita pilihnya linear karena dia lurus. Nah, dari grafik ini dapat diketahui, kita copy dulu dan mudah. Dari grafik ini dapat diketahui nilai f0x dan f0y atau nilai f0 cos theta dan f0 sin theta, di mana f0 cos theta-nya itu sama dengan 1,4879 dan f0 sin theta-nya itu sama dengan 4,6488. Kemudian untuk mengetahui percepatan gravitasi pada sumbu Y, di mana G-nya sama dengan 2 dikali 4,6488, maka didapatkan percepatan gravitasinya yaitu 9,2976 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, untuk mencari tan theta, kita copy paste dulu. Untuk mencari tan theta adalah f0 sin theta dibagi dengan f0 cos theta. Kita ulang
ini sama dengan F0 sin theta dibagi dengan F0 cos theta, maka hasilnya 3,124404. Kemudian untuk mencari tetanya yaitu kita copy dulu ini. Untuk mencari tetanya yaitu A tan dikali dengan tan theta menghasilkan 1,261038 radian. Kemudian kita cari F0-nya yaitu F0 sama dengan F0 cos theta dibagi dengan cos theta sama dengan 4,881105. Kemudian F0 kedua yaitu F0 sin theta dibagi dengan sin theta sama dengan 4,881105. Jadi F01 dan F02 itu sama. Begitulah analisis pada percobaan dari saya pada praktikum gerak parabola. Saya ucapkan terima kasih.